Lo pernah gak sih nyoba buat berhenti nge-vape, tapi itu susah banget rasanya? Bahkan nih ya, lo udah berhasil beberapa hari buat berhenti, tapi kebiasaan itu balik lagi seperti semula. Atau mungkin lo pengen banget berhenti, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, di video kali ini, gue akan bahas step by step buat lo yang pengen berhenti nge-vape. Biar hidup lo bebas dari kecanduan nikotin. Oke, gue mulai dari pertanyaan simple. Kenapa sih harus berhenti nge-vape? Dan banyak orang yang menganggap vape itu lebih aman daripada rokok. Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Dan gue nemuin satu jawaban, versi gue sendiri, setelah berhenti nge-vape. Jawabannya, mending nggak usah keduanya. Faktanya, vape itu nggak jauh beda sama rokok, yang bisa membahayakan sistem jantung dan paru-paru lo. Dan ada kandungan nikotin di liquid tersebut yang bikin lo kecanduan terus buat nge-vape. Apa sih efek dari nikotin itu sendiri? Dan kenapa bisa bikin kecanduan? Nikotin itu sendiri dapat menyebabkan kecanduan karena dapat memicu pelepasan hormon dopamin di otak. Apa itu dopamin? Dopamin itu merupakan hormon yang diproduksi di otak yang berperan dalam menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Singkatnya, dopamin juga bisa dikenal sebagai hormon bahagia yang membuat seseorang itu merasa senang. Nah, terus gimana cara berhentinya? Langkah pertama yang penting banget buat lo itu adalah buat alasan yang kuat kenapa lo berhenti nge-vape. Seperti contoh kayak penghematan uang per bulannya. Misal nih, lo beli liquid dan ganti coil, let's say 300.000 untuk 1 bulannya. 300.000 itu lo kaliin selama 1 tahun. Jadinya itu sekitar 3,6 juta. Lumayan banget kan? Apalagi kalau lo kaliin itu 10 tahun. Nah, jadinya 36 juta. Banyak banget kan kalau dipikir-pikir? Atau alasan lainnya yang pernah gue coba waktu itu saat diet. Gue olahraga lari dan men-challenge diri gue buat lari full minimal 5 km per harinya. Loh, kenapa olahraga jadi alasan? Selain sebagai pengalihan, karena yang gue rasain saat lari sangat berpengaruh kalau lo masih nge-vape atau enggaknya. Gue dulu saat masih nge-vape, lari 500 meter itu udah engap banget bro. Susah buat nafas, dan waktu lari pun batuk keras banget. Itu alasan gue makanya gue berhenti nge-vape sampai sekarang. Dan sekarang pun gue bisa full lari, dan mencapai goals gue dalam olahraga lari kayak gini. Gue yakin kalau lo punya alasan yang kuat, lo bisa mencapai tujuan lo itu. Nah, selanjutnya, lo perlu tahu nih, apa aja sih pemicu yang bikin lo pengen nge-vape lagi? Biasanya pemicu ini muncul pas lo lagi stres, pas lo nongkrong sama teman lo yang nge-vape, atau mungkin kalau lo lagi gabut. Lo coba deh, hindari dulu nongkrong sama teman lo yang nge-vape dulu. At least 2-4 minggu, sampai memori dan rasa vape itu hilang dari pikiran lo. Selanjutnya, lo cari pengalihannya. Waktu lo lagi di fase berhenti nge-vape, ada momen dimana mulut lo tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Biasanya kan lo nge-vape pas lagi santai atau di waktu-waktu tertentu kayak abis makan atau pas lagi gabut. Nah, tiba-tiba stop itu beneran berasa banget, kayak ada yang kurang. Saran gue sih biar nggak terlalu kerasa hambar banget, coba ganti kebiasaan nge-vape itu dengan makan cemilan atau buah-buahan. Selain bikin mulut lo sibuk, itu juga jadi cara buat alihin rasa pengen nge-vape lo tadi. Nah, ada satu hal yang harus banget lo hindarin. Contohnya makanan pedas. Kenapa? Setelah makan pedas, keinginan buat nge-vape lo biasanya malah makin tinggi. Jadi, kalau lo lagi usaha berhenti nge-vape, gue saranin lebih baik pilih camilan yang manis, seperti permen, buah-buahan, atau makanan manis yang lainnya. Dan jangan lupa minta dukungan ke teman-teman atau keluarga lo yang suportif. Kasih tahu ke temen lo kalau lo dalam proses berhenti nge-vape. Suatu dukungan mungkin bisa memperkuat niat lo. Dan kalau lo mau, lo bisa juga gabung ke komunitas online yang punya tujuan yang sama. Biasanya sih untuk metode ini balik lagi ke masing-masing orang itu sendiri. Ada yang nyaman minta dukungan kayak gitu dan ada yang enggak. Jadi, posisiin aja diri lo sendiri. Dan terakhir, tips dari gue yaitu coba lagi. Jangan berhenti kalau lo gagal. Dalam proses berhenti nge-vape itu emang gak mudah.
kalau suatu saat lo tergoda dan relapse nge-vape lagi, ya saran gue sih nikmatin aja. Dan kasih target 3 hari lo mulai buat berhenti lagi. Menariknya, lo jangan khawatir, rasanya nggak bakal sesulit pertama kali. At least lo udah tahu gimana rasanya berhenti nge-vape, jadi nggak kaget lagi. Nah, jadi itu tadi tips buat berhenti nge-vape. Gue tahu, lepas dari rasa adiksi itu emang nggak enak. Tapi kalau lo punya niat yang besar, lo pasti bisa naklukinnya. Di sini kenapa gue nggak bahas soal rokok? Karena sebelumnya gue emang nggak ngerokok dan nggak tahu takar adiksi yang disebabkan oleh rokok itu seberapa. Entah lebih tinggi atau lebih rendah, gue nggak tahu. Kalau lo mungkin ada pengalaman soal berhenti ngerokok atau tambahan tips untuk berhenti nge-vape, bisa share di kolom komentar. Silahkan like kalau lo suka video ini, share ke teman-teman lo, dan subscribe. Oke, see you on the next video.